Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan teori dasar di dalam psikologi sosial. Saya ulangi, teori dasar dalam psikologi sosial. Nah, teori dasar di dalam psikologi sosial itu di sini ada yang pertama itu adalah teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Dia mengatakan, teori ini mengatakan bahwa perilaku dimotivasi dari dalam oleh dorongan dan impuls internal yang kuat seperti adanya seksualitas dan agresi. Yang teori dasar yang kedua adalah teori behaviorism yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov, kemudian ada juga B.F. Skinner. Nah, di mana mereka pada fokus pada perilaku yang dapat fokusnya pada perilaku yang dapat diamati. Kemudian tidak tertarik pada pemikiran dan perasaan yang subjektif. Kemudian juga memperhatikan atau mempelajari juga atau melihat dan diukur secara berlangsung. Behavioris juga berpendapat bahwa perilaku saat ini adalah hasil proses belajar dari masa lalu dan meneliti juga bagaimana cara lingkungan membentuk perilaku. Kemudian teori dasar yang ketiga adalah teori Gestalt yang dikembangkan oleh Wolfgang Kohler, ada juga Kurt Kafka, ada Kurt Lewin. Nah, fokus mereka adalah melihat bagaimana cara atau pada cara individu itu memandang dan memahami objek. Nah, atau memahami objek, kejadian, dan orang. Menurut mereka, orang itu memahami situasi atau kejadian bukan sebagai sesuatu yang tersusun dari elemen diskrit, tetapi sebagai keseluruhan yang dinamis. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan, mengapa banyak teori psikologi? Banyaknya teori psikologi sosial ini artinya menggambarkan bahwa terdapat banyak perspektif yang berbeda-beda untuk menjelaskan suatu perilaku yang sebenarnya kurang lebih sama. Kemudian berikutnya kita akan belajar teori belajar sosial menurut Bandura. Dia melihat teori lapangan atau di sini ada quote Lewin, menurutnya segenap peristiwa atau perilaku seperti mimpi atau bermimpi, berkeinginan atau bertindak merupakan fungsi dari hidupnya dengan formula B-nya adalah viral, P-nya adalah person, dan E-nya adalah environment. Dijelaskan bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil dari interaksi karakteristik kepribadian individu dan lingkungannya. Dalam hal ini, lingkungan itu sebagai ruang lingkup, jadi tidak dapat dipisahkan dari kesatuan dengan kepribadian manusia. Nah, ruang lingkup ini terdiri atas peristiwa-peristiwa di masa lalu, sekarang, dan juga di masa depan. Kemudian berikutnya adalah adanya teori kognitif Piaget atau Vygotsky. Dia mengatakan bahwa cenderung secara spontan itu mengelompokkan dan mengkategorikan objek. Nah, kedua orang memandang bahwa sesuatu sebagai yang menonjol atau tokoh dan memandang beberapa hal sebagai sesuatu yang kurang menonjol, biasa dikenal dengan latar belakang. Biasanya stimulus yang penuh waktu itu berisi unik, dianggap menonjol, sedangkan stimulasi yang jauh atau sepi, umum, data, dan lemah sebagai latar belakang. Nah, ini ada beda teori kognitif dan belajar. Nah, pendekatan kognitif itu berbeda dengan pendekatan belajar dalam dua hal. Pertama, pendekatan kognitif itu lebih berfokus pada persepsi saat ini daripada pengalaman masa lalu. Nah, kedua, pendekatan kognitif ini lebih memperhatikan arti penting persepsi atau interpretasi seseorang terhadap sesuatu situasi, bukan pada realitas atau objektivitas dari situasi. Kemudian berikutnya ada teori pertukaran sosial. Di sini teori pertukaran sosial itu dikemukakan oleh Georg Hohmann. Menurut teori pertukaran sosial, individu itu akan memasuki dan mempertahankan sesuatu hubungan sosial dengan orang lain karena ia akan merasa mendapat banyak keuntungan berupa ganjaran dari hubungan itu.
Nah, kata kunci kerjasama dengan orang lain itu adanya interdependen dengan orang lain, kemudian juga saling menguntungkan. Kemudian berikutnya ada teori peran menurut P.C. Bidre. Nah, teori peran ini memberi penilaian terhadap perilaku sosial dengan penekanan pada konteks status. Nah, status di sini ada fungsi dan posisi sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, peran ini adalah sekumpulan norma yang mengatur individu-individu berada dalam suatu posisi atau fungsi sosial tertentu untuk memiliki keharusan untuk berperilaku tertentu. Nah, perilaku sosial seseorang di dalam sebuah kelompok merupakan hasil aktualisasi dari peran tertentu. Kemudian selanjutnya adalah teori genetik. Di sini menurut Lawrence dan McDougall, teori ini menekankan kualitas pembawaan sejak lahir atas tingkah laku sosial dengan asumsi dasar komponen dari tingkah laku sosial berhubungan atau mempunyai akar pada penyebab genetik yang tidak dipelajari. Nah, beberapa tokoh teori ini adalah ada Konrad Lorenz, ada William McDougall. Kemudian berikutnya adalah ada teori genetik. Menurut Lorenz, tingkah laku agresi adalah perwujudan dari insting agresi yang dibawa sejak lahir dan berasal dari kebutuhan untuk melindungi diri. Sedangkan McDougall mengatakan bahwa banyak tingkah spesifik dapat dijelaskan dalam istilah insting, di mana ada tingkah laku memiliki tujuan langsung yang tidak dipelajari. Misalnya, ibu itu ingin melindungi anaknya, maka dia menjelaskan tingkah laku tersebut sebagai parental instinct. Kemudian kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain disebut sebagai insting atau berkumpul. Kemudian berikutnya ada teori psikoanalisa. Di sini menurut Freud, teori ini menekankan bahwa orang itu akan bergerak melewati suatu tahapan. Yang pasti selama tahun-tahun awal perkembangannya akan berhubungan dengan sumber-sumber kesenangan seksual, misalnya ada anal, ada palik dan genital. Kemudian psikologi analisa. Di dasar teori psikologi analisa ini, pertama adalah tingkah laku orang dewasa itu merupakan refleksi pengalaman dari masa kecilnya. Yang kedua adalah tingkah laku orang dewasa juga merupakan refleksi pengalaman masa kecilnya. Misalnya di dalam memahami perilaku agresivitas, tingkah laku agresi itu dipandang sebagai manifestasi pembawaan sejak lahir, sedangkan prasangka pada orang lain dipandang sebagai konflik individu pada masa kecil dengan orang tuanya yang otoriter yang kemudian direfleksikan dalam ketidaksukaannya pada orang dewasa yang tidak mirip dengan dirinya. Kemudian berikutnya ada teori psikoanalisis tentang sikap sosial. Nah, ini menurut Sarnoff, teori ini ditunjukkan oleh Sarnoff menyangkut sikap yang diterangkan berdasarkan mekanisme pertahanan ego. Nah, menurut Sarnoff dalam Sarwono 1984 sampai halaman 173, di antara berbagai sikap yang ditunjukkan oleh manusia ada yang fungsinya mempertahankan ego dari ancaman bahaya baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Di psikoanalisa juga, pengaruh psikoanalisa juga terhadap psikososial relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan teori lainnya. Dengan alasan teori psikoanalisa itu akan memprediksi tingkah laku berdasarkan proses-proses ketidaksadaran yang sulit diobservasi, sehingga sulit diuji secara ilmiah untuk membuktikan keabsahannya. Nah, teori psikoanalisa hanya dapat menggambarkan fakta tetapi tidak dapat dipakai sebagai prediktor tingkah laku. Baik, demikianlah untuk pertemuan yang ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.